قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام أخبرنا محمد بن فضيل عن أخبرنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Di media sosial sekarang tren-trennya itu mereka kelompok nol potol tidak dengan para ulama, dan kita yang dengan para ulama dan menyampaikan ucapan para ulamanya mereka, ulama So'afiqah. Akhirnya si Luqman dakwahnya semua menghantam kelompok nol potol tidak mengikuti ulama. Mereka mengkhianati dari ucapan para ulama. Seperti itu. Sibuk dengan urusan mereka, padahal umat butuh kepada tauhid, umat butuh kepada fikih. Sekarang mau Ramadan, butuh kepada fikih Ramadan dan fikih salat dan yang lainnya. Maka itulah tanda-tanda hizbiyah, sibuk dengan perkara yang mereka berbeda dengan yang lainnya. Dan dulu seperti itu. Dari fitnah al-hizbiyah di zaman dulu, kelompok al-qadariyah menyampaikan pemahaman al-qadariyah seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal hadis yang pertama, bahwa Yahya ibnu Ya'mur dan para tabi'in mendatangi Ibnu Umar berharap untuk bertemu dengan para sahabat, ingin menanyakan apa? Indana fi Kufah mawjud seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengatakan al-amru unuf al-qadari. Bagaimana? Katanya Allah tidak mengetahui perkara yang akan datang. Allah hanya tahu perkara yang sekarang seperti manusia. Maka berkata Ibnu Umar, kalau begitu ana bari'un minhu wa hum minni bura'a. Mereka berlepas diri aku dan dari aku dan aku berlepas diri darinya. Dakwahnya Ma'bad al-Juhani seperti itu. Bahwa qadar itu tidak ada. Wal amru unuf. Sudah. Yang disampaikan kepada umat itu. Dan antum ingat fitnah khalqul Quran. Bagaimana para ulama ahlu sunnah semuanya imtihan, diuji. Di antaranya Ali ibnul Madini ditanya, khalqul Quran, Al-Quran makhluk atau tidak? Dakwahnya itu saja, Al-Quran makhluk atau tidak? Jika dikatakan makhluk, kalian bersama kami. Jika dikatakan kalamullah, kalian tidak bersama kami. Seperti itu dakwah al-hizbiyah di mana-mana. Dakwah al-hizbiyah contoh yang dekat lagi kelompok Ikhwanil Muslimin. Karena tujuannya Al-Hasan Al-Banna menciptakan firqah Ikhwanil Muslimin di Mesir dulu untuk politik, dan semua ucapannya untuk menegakkan daulah Islamiyah. Maka mereka dakwahnya sibuk dengan politik, masuk kepada parlemen, ikut pemilihan presiden yang bisa diarahkan nanti presidennya kepada manhaj mereka, mendirikan daulah Islamiyah. Dan begitupun kelompok ISIS, kelompok Khawarij, mereka sibuk, bukannya sibuk mengajari akidah fikih kepada umat, bahasa Arab dan sebagainya, sibuk dengan bagaimana membuat bom bunuh diri, bagaimana menghancurkan kapolsek di polsek tersebut dan yang lainnya, bagaimana membuat teror kepada kaum muslimin, terutama sekarang mau ada acara Natalan, nah, bagaimana menghancurkan gereja-gereja. Itu yang mereka sibukkan. Adapun kita ahli sunnah, kita tidak mengajari manusia kepada spesifik yang ada pada kita. Kelompok Al-Luqmaniyun gencar sekarang. Daurah Al-Muzani, wasiat Al-Bukhari, wasiat Arafat, wasiat bla bla bla. Menghantam kepada mereka kelompok nol potol yang katanya tidak menyampaikan dari wasiat-wasiat para masyayikh tersebut, yang intinya si Luqman kebakaran jenggot sudah tidak ada lagi pengikutnya karena mencela mereka di kaset yang durasi sekitar 1 jam lebih. Maka akhirnya dia membela dirinya kebakaran jenggot dengan kalian tidak mengikuti ulama dan seterusnya. Perang dingin di antara mereka, sibuk waktu-waktu mereka untuk perkara seperti ini. Dihadiri oleh orang-orang yang ambisius dengan Luqman,
membela Luqman. Di media sosial seperti itu keadaannya. Dan kelompok Al-Hajuriyun langsung punya yayasan bid'ah. Si fulan bid'ah. Kenapa? Punya yayasan. Dakwahnya dengan yayasan. Seperti itu. Adapun kita Ahlus Sunnah, alhamdulillah, kita mengajari manusia bahasa Arab, fikih, akidah, tidak ada spesifik. Meskipun kita katakan dengan para ulama, tidak maknanya misalnya dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kita tidak mencelaknya, terus kita dakwahnya Syekh Muhammad, memujinya, tidak. Maka kita berbeda dengan mereka. Mereka memuji setengah mati Arafat, memuji setengah mati Al-Bukhari, dan seterusnya. Maka dakwah kelompok Al-Hizbiyah mukhassas. Mereka menyebut dengan, kita sebutkan dakwah mereka dikotomi. Dikhususkan apa yang ada pada mereka dari syubhat-syubhat yang perlu disampaikan kepada manusia, itu spesifik mereka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas ini. Kembali kepada masalah, maka lihat Sufyan ibnu Uyainah, yang mana dia ahli sunnah di zamannya, melihat Ali ibnul Madini yang sama-sama sunnah dengannya, dengan tawadhu dia mengatakan, laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Maka aku belajar kepada Ali ibnul Madini lebih banyak daripada dia belajar padaku, padahal Ali ibnul Madini muridnya Ibnu Uyainah. Paham? Maka beginilah adab dan akhlak dari para ulama. Siapa Ibnu Uyainah? Imam. Datang kepadanya Ali ibnul Madini, belajar di majelisnya. Apa jawabannya di saat ditanya? Tidak dia mengatakan, tahu Imam Ali Al-Madini? Hayatul Wadi, iya. Duduk di majelisku. Tidak seperti itu. Tetapi justru dia tawadhu. Apa? Ali ibnul Madini datang di majelis kamu, wahai Sufyan ibnu Uyainah. Bagaimana kedudukan dia? Dikatakan, dia datang kepadaku, aku lebih banyak mengambil faidah dari Ali ibnul Madini daripada dia duduk di majelisku mengambil ilmu dariku. Aku lebih mengambil banyak dari dia manfaat. Faham? Maka seperti ini akhlak ulama salaf, yang ulama imam. Maka apakah sekarang menjatuhkan nama baiknya dengan tawadhu ini? Menjatuhkan atau tidak? Yang jelas tidak. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man tawadhu'a lillah rafa'allahu sya'nahu. Barang siapa orang yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka jangan hubbu ar-riasah, hubbu zuhur. Jauhi sifat hubbu riasah, ingin menjadi number one, dan hubbu zuhur, ingin dohir, selalu dohir, eksis di mana-mana. Dalam keadaan begini dia harus ada, dalam keadaan begini tidak. Namun dia berjalan dakwah, berjalan terus, dan nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Maka lihat bagaimana akhlak para ulama. Sufyan ibnu Uyainah di saat ditanya bagaimana Ali ibnul Madini, tidak dia mengatakan dia muridku, imam besar itu muridku, belajar denganku. Itu kalimat arogan, kesombongan. Namun apa yang dia katakan? Dia duduk denganku, namun aku lebih bermanfaat kepada dia yang duduk sebagai murid. Banyak aku bertanya kepadanya daripada dia yang mengambil dari aku ilmu. Maka insya Allah kalian nanti akan menjadi para asatidah dan akan menjadi mudir di pondok pesantren. Maka camkan perkara-perkara seperti ini. Jangan menjadi ustadz yang arogan. Jangan memandang kepada para ustadz-ustadz yang lain selain kamu hanya sebagai insek, serangga yang nempel di hidung. Sudah, tidak ada harganya. Seperti itu. Tetapi mereka sama da'i ilallah, dan mereka mungkin lebih baik daripada kamu. Mungkin mereka melaksanakan amalan-amalan yang lebih baik daripada kamu. Maka jangan magrur, tertipu dengan banyaknya jam terbang ngisi di mana-mana, dengan banyaknya kitab yang dia buat, dengan banyaknya kajian-kajian yang dia lakukan. Si fulan memberikan kajian 1 bulan 1 kali, saya 1 bulan bla bla bla.
Si fulan dalam sepekan memberikan kajian sekian kali, aku memberikan kajian bla bla bla. Jangan tertipu dengan permasalahan seperti itu. Justru bersyukur kepada Allah, Allah yang bisa memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa memberikan kajian, bisa memberikan kesehatan, dan bisa memberikan banyak jam terbang dakwah di mana-mana misalnya. Maka awas, kelak kalian akan duduk di kursi seperti ini dan akan memimpin pondok pesantren. Please, nasihat-nasihat emas ini kalian tulis dengan tinta emas. Ada tinta emas? Tinta perak? Nggak ada. Ya sudah. Ini pengalaman-pengalaman dakwah seperti ini ditulis. Seperti kami dulu menulis dari Syekh Mukbil. Menulis dengan tinta emas bagaimana dakwahnya dia, begitupun antum tulis. Agar nanti kalian menjadi qudwah di ma'had, maka kalian bersifat tawadu, kalian tidak arogan dan tidak memandang para ustadz-ustadz yang lain di bawah kalian. Never ever. Kemudian meriwayatkan dari Ali ibn al-Madini an Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan Ats-Tsauri. Di tabaqah yang ke-7. Dia imam dari Itba'ut Tabi'in. Maka Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri dia tinggal di Kufah. Siapa Sufyan yang tinggal di tempat lain? Ibnu Uyainah, dia tinggal di Makkah. Maka dua Sufyan ini, satu di Kufah, satu di Makkah. Dan Sufyan ibnu Uyainah asalnya Al-Kufi juga. Namun dia menuntut ilmu keluar dan melanglang buana. Sufyan ibnu Uyainah akhirnya dia duduk di Makkah dan dijadikan imam muhaddis di Makkah. Nikmat. Dia berpikir lebih baik daripada Kufah. Di Makkah dia duduk di Masjid Nabi, di Masjid Al-Haram. Maka dia mendapatkan salat, satu kali salat 10.000 dari masjid di Kufah yang lainnya. Akhirnya dia tinggal di sana dan menjadi imam Makkah. Maka Sufyan Ats-Tsauri di Kufah dan Ibnu Uyainah di Makkah. Dan sejamannya Imam Malik di Madinah. Adapun tentang permasalahan Sufyan Ats-Tsauri, maka banyak sekali ucapan para ulama. Seperti Abu Hatim mengatakan faqih, hafidz, zahid, imam ahlil Iraq. Maka dia adalah imamnya orang-orang Iraq karena dari Kufah, bukan dari Madinah. Dan berkata Imam Ahmad, 4 orang pada zamannya yang tidak bisa dijadikan nomor 2. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, qudwah di zamannya. Karena Imam Ahmad di tabaqah ke-10 dan Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 termasuk dari gurunya. Dan bahkan Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan ma ra'aitu kufiyan afdaluhu ala Sufyan. Aku tidak pernah melihat orang-orang Kufah menunjuk imam-imam yang lain kecuali hanya Sufyan ibnu Masruq atau Ibnu Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Maka dia di zamannya adalah imam. Dan banyak dari ucapan-ucapan yang lain, terutama Syu'bah ibnul Hajjaj, imamnya di daerah Wasit, masih di Irak juga. Maka dia memuji Sufyan Ats-Tsauri yang berdakwah di sebelahnya di Kufah dan dia di Wasit. Maka masih dari negeri Irak, bersebelahan. Apa dikatakan Syu'bah ibnul Hajjaj, imam muhaddits ini? Sufyan Ats-Tsauri amirul mu'minin fil hadis. Wa Sufyan ahfad minni. Bahwa Sufyan adalah amirul mukminin di ilmu hadis dan dia lebih ahfad, lebih hafal daripada aku. Maka lihat bagaimana para ulama di zaman dulu. Tidak ada yang memuliakan dirinya dari yang lain. Ana lebih baik dari dia. Siapa dia? Tidak. Atau bahkan menjegal temannya sendiri. Sama-sama ahli sunnah dijegal. Karena dakwahnya ditakutkan akan lebih menyebar daripada dirinya.
Maka tidak ada pemikiran seperti itu para ulama di zaman dulu. Maka kepentingan kita memberikan tarjimah-tarjimah dari para ulama seperti sekarang siapa Imam Syu'bah, bagaimana ucapannya kepada Sufyan Ats-Tsauri, itu menjadikan pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita dalam berdakwah. Maka lihat bagaimana para ulama besar yang kita ini tidak ada bandingannya, bagaimana akhlak mereka, sehingga kalian nanti di saat menjadi besar dan kalian menjadi mudir pondok pesantren, kalian mengingat ucapan-ucapan kita dan ucapan para ulama, bagaimana di antara mereka saling memuji. Maka Syu'bah ibnul Hajjaj yang ma'ruf Amirul Mukminin juga di hadis, dia dengan Sufyan Ats-Tsauri tidak membanggakan dirinya. Dia katakan Imam Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, dia lebih baik daripada aku. Seperti itu keadaan para ulama, tidak ada yang arogan. Dan banyak ucapan para ulama yang lainnya. Kita